Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Iwandita dengan NIM 12030050019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kode etik dan kehormatan hakim guna memenuhi tugas mata kuliah etika profesi hukum. Profesi hakim. Secara umum, hakim adalah aparat hukum yang bertugas sebagai pihak netral. Jadi, merekalah yang bertugas untuk mengadili, memberikan keputusan, nasihat, dan hukuman terhadap sebuah kasus pidana yang berlaku di persidangan. Selanjutnya, dasar hukum dari Kode Etik dan Kehormatan Hakim ialah keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 047-SKB-4-2009 dan nomor 2-SKB-PKY-4-2009 tanggal 8 April 2009 tentang kode etik dan perilaku hakim. Selanjutnya, pengangkatan hakim tertera pada pasal 30 ayat 1. Pengangkatan hakim agung berasal dari hakim karir dan hakim non-karir. Yang kedua, pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Yang ketiga, ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, pemberhentian hakim tertera dalam pasal 36, hakim dan hakim konstitusi dapat diberhentikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 37, ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim konstitusi diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, tugas hakim. Yang pertama, melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya dan tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Yang ketiga, melaksanakan tugas pengawasan atau pembinaan hakim pengawas bidang yang ditugaskan kepadanya. Selanjutnya yaitu wewenang hakim. Wewenang hakim di tiap tingkatan pengadilan. Yang pertama, pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Yang kedua, pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Yang ketiga, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Wewenang hakim Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan 4, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sikap hakim dalam kedinasan. Di antaranya ada beberapa kategori. Yang pertama, sikap hakim dalam persidangan, sikap hakim terhadap sesama rekan, sikap hakim terhadap pegawai atau bawahan, sikap hakim terhadap atasan, sikap hakim pimpinan terhadap bawahan hakim, sikap hakim terhadap instansi lain. Selanjutnya, sikap hakim di luar kedinasan, yaitu ada sikap hakim pribadi, sikap hakim dalam rumah tangga, dan sikap hakim dalam masyarakat. Kemudian pengawasan hakim. Pengawasan hakim dan hakim konstitusi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 39 sampai 44. Prosedur pengaduan laporan kode etik hakim. Yang pertama, disampaikan secara tertulis. Yang kedua, menyebutkan informasi yang jelas. Yang ketiga, pengiriman pengaduan. Selanjutnya, prosedur persidangan kode etik hakim. Peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tercantum dalam pasal 5 sampai pasal 7. Selanjutnya, skema persidangan kode etik hakim bisa dilihat di gambar, yaitu pelaporan atau pengaduan pelanggaran kode etik hakim. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap laporan atau pengaduan. Selanjutnya ada layak dan tidak layak. Apabila layak, pembentukan Majelis Kehormatan Hakim, pemanggilan pertama terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik 3 hari kerja sebelum sidang, atau pemanggilan kedua terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik apabila panggilan pertama tidak hadir. Selanjutnya, sidang.
Dalam sidang itu ada menanyakan identitas terlapor, menjelaskan hasil pokok-pokok pemeriksaan, pembelaan hakim yang diduga bersalah. Selanjutnya musyawarah hakim dan yang terakhir putusan. Hakim terbukti bersalah dan hakim tidak terbukti bersalah. Apabila hakim terbukti bersalah, maka pembelaan diri terlapor ditolak seluruhnya. Ditolak seluruhnya sanksi berupa pemberhentian. Apabila hakim tidak terbukti bersalah, pembelaan diri terlapor diterima seluruhnya atau pembelaan diri terlapor diterima sebagian. Apabila pembelaan diri terlapor diterima seluruhnya, Sekretariat MKH mengirimkan salinan keputusan tersebut kepada terlapor di pimpinan pengadilan di mana terlapor bertugas serta pejabat terkait paling lama 7 hari kerja sejak putusan dibacakan. Apabila pembelaan diri terlapor diterima sebagian, Ketua MA memerintahkan Sekretariat MKH untuk mengirimkan salinan keputusan kepada Dirjen Badan Peradilan terkait agar diterbitkan surat keputusan menjatuhkan sanksi sesuai keputusan MKH paling lama 3 hari kerja sejak keputusan diterima dari Ketua MA. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.